Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sekar, hadir Bu. Fenty, hadir Bu. Mira, hadir Ibu. Hadir semua ya. Iya Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali. Iya Bu. Di sini ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ingat Bu tentang khulafaur rasyidin Bu. Yang masih ingat ya? Ya Bu. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu, siswa dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya perang salib. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kronologi. Ini materi kita sekarang tentang perang salib. Dan di sini Ibu akan mengadakan ice breaking. Di sini siapa yang mendapat hitungan genap bilang door. Jadi kita dapat contohnya Bu. Contohnya, misalnya 1 door, 3 door, 5 door. Ya Bu. Nah, ini bapak dulu ya. 1 Door. 3 Salah. Ayo salah. 1 Door. 3 Door. 5 door, 7 door. 8. Udah ya, udah pada Ya. fokus semua ya. Iya Bu. Insyaallah. Amin. Sekarang kita lanjut ke materi. Di sini ada yang tahu ini gambar apa? Perang Perang Bu. Bu. Perang salib. Ya, Ya. perang salib ini terjadi pada tahun 1906 sampai 1291. Perang salib terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia yang sejak 632 Masehi dianggap sebagai pihak penyerang bukan saja di Syria dan Asia Kecil tetapi juga di Spanyol dan Sisilia. Penyebab terjadinya perang salib ada faktor sosial ekonomi, faktor perdagangan, faktor yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di panjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Untuk itu mereka rela menanggung sebagai dana perang salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka bila Kristen Eropa memperoleh kemenangan. Lanjut, periodisasi perang salib. Periodisasi perang salib itu ada 3. Yang pertama, periode perang salib menaklukkan pada tahun 1009 sampai 1144. Yang kedua, masa timbulnya reaksi umat Islam pada tahun 1144 sampai 1192. Yang ketiga, masa perang saudara kecil yang berakhir sampai 1291 Masehi. Lanjut, akibat perang salib. Perang salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Muslim dan terjadinya hubungan antara Timur dan Barat. Kontak ini menimbulkan saling tukar pihak antara kedua belah pihak. Pengetahuan orang Timur yang progresif dan maju memberi daya dorong besar bagi tumbuhnya intelektual Eropa Barat. Hal ini melahirkan suatu bagian penting dalam menimbulkan Renaissance di Eropa. Keuntungan perang salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, dan
penemuan penting seperti kompas, pelaut kecil, angin, dan sebagainya dari orang Islam. Mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang maju dan mempelajari kehidupan industri timur yang lebih berkembang. Ketika kembali ke Eropa, mereka mendirikan sebuah pasar khusus untuk barang-barang timur. Orang barat mulai menyadari kebutuhan akan barang-barang timur, dan karena pentingnya ini perdagangan antara timur dan barat menjadi lebih berkembang. Kegiatan perdagangan tersebut lebih mengarah pada perkembangan kegiatan maritim di Laut Tengah. Orang Islam yang pernah menguasai Laut Tengah kehilangan kuasaan. Sementara orang Eropa menggunakan jalan laut melalui Laut Tengah tersebut. Di sini ada yang ingin ditanyakan, Bu. Kenapa perang ini disebut perang salib, Bu? Karena ekspedisi militer orang Kristen itu menggunakan salib sebagai simbol mempersatu mereka untuk menunjukkan bahwa peperangan mereka lakukan adalah peperangan suci yang bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis dari orang Islam. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok Sekar dan Mira. Nanti sendiri nggak apa-apa ya. Yang pertama itu membahas tentang terjadinya perang salib. Kelompok yang kedua periodisasi perang salib. Kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikannya, dan nanti kalian presentasikannya. Iya, Bu. Selesailah sudah waktu yang ibu berikan 15 menit. Di sini kelompok yang pertama mendiskusikan hasil diskusinya. Siapa yang mau memaparkannya? Saya, Bu. Silakan Mira. Jadi penyebab terjadinya perang salib itu adalah permintaan dari kaisar, di mana itu terjadi pada tahun 1945 kepada Paus Urbanus yang kedua. Kaisar meminta bahwa Romawi meminta bantuan dari Romawi karena daerah-daerah yang tersebar sampai ke pesisir Laut Marmara atau dibinasakan oleh Bani Saljuk. Bahkan kota Konstantinopel diancamnya pula. Adanya permintaan ini, Paus melihat kemungkinan untuk mempersatukan kembali gereja Yunani dengan Romawi yang telah terpecah tahun 1009 dan 1054. Terus yang kedua, penyebab perang salib adalah faktor sosial ekonomi. Di sana para pedagang yang berada di pantai timur, Laut Tengah, terutama berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, itu berambisi untuk menguasai kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Mereka itu rela menanggung sebagian dana perang salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka bila Kristen Eropa memperoleh kemenangan. Sekian, Bu, terima kasih. Teman-temannya pada paham ya sebab terjadinya perang salib itu tadi sudah dipaparkan oleh materinya. Yang selanjutnya itu kelompok 2 periodisasi perang salib. Silakan Fenty. Baik, Bu, di sini periodisasi perang salib itu ada 3. Yang pertama yaitu disebut periode penaklukan. Mengapa disebut penaklukan? Jalinan kerjasama Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II di Clermont, Prancis Selatan pada tahun 1095. Pidato tersebut membuat orang-orang Kristen mendapat suntikan untuk mengunjungi kuburan suci. Yang periode kedua disebut periode reaksi umat Islam. Pada tahun 1144 sampai 1192, jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam
membangkitkan kaum muslimin menghimpun kekuatan untuk menghadapi mereka. Terus yang ketiga yaitu lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam perang salib. Hal ini disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materialistik daripada motivasi agama. Sudah Itu, nanti Bu. ya. Sudah pada paham ya periode sesi perang salib? Insyaallah. Baik. Di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, perang salib adalah perang yang berlangsung selama bertahun-tahun dan berperiode-periode disebabkan oleh dinasti Saljuk, sebuah kerajaan baru berubah menjadi Islam yang berhasil menguasai Yerusalem dan merupakan usaha umat Kristen Eropa untuk menghentikan perkembangan Islam. Desas-desus yang dibuat oleh para pemimpin umat Kristen di Eropa bahwa orang-orang Kristen yang melaksanakan haji ke Baitul Maqdis dibunuh oleh umat Muslim membuat amarah umat Kristen di Eropa, terutama kalangan bawah berkobar dan mereka mengajukan diri untuk menjadi tentara salib yang siap untuk merebut kembali tanah suci mereka. Jadi, ada beberapa perang salib setelah 3 perang pertama, tapi perang-perang tersebut memiliki dampak kecil atau berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. 3 perang pertama adalah yang membentuk masa depan bagi Eropa abad pertengahan dan memberi perubahan pada dunia yang dikendalikan oleh perang. Perang yang terjadi memunculkan penyebab budaya Eropa dan juga mengubah dunia Kristen maupun dunia Islam. Jalur perdagangan baru terbuka untuk kedua belah pihak. Informasi dan bahan-bahan dagang mulai mengalir di antara dua dunia itu. Tadi kesimpulannya dari Ibu. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua dan mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dan jangan lupa belajar di rumah. Mungkin sebelum Ibu tutup kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.